Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu menyertai dan menolong kami dalam segala keadaan. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Kembali pagi ini kami hidup, kami bernafas, kami diberi kesempatan baru di hari yang baru ini. Semua adalah karena anugerah-Mu. Sebelum kami memulai segala tugas aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Efesus pasal 4 ayat yang ke-28. Tertulis demikian. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika saya berada di sebuah airport di Indonesia tahun yang lalu dan sedang menuju ke gate ruang tunggu pesawat, saya menyadari ada satu hal yang tidak ada di saya, yaitu handphone. Pada waktu itu saya sempat bingung di mana handphone itu berada, tapi kemudian mulai menelusuri keberadaannya dengan berjalan balik ke arah menuju ke tempat di mana ada kemungkinan gadget itu tergeletak. Sampai di bagian check-in, saya menanyakan kalau mereka melihatnya. Dan ternyata memang disitulah handphone saya itu berada. Rupanya calon penumpang di belakang saya melihatnya dan menyerahkannya kepada petugas yang ada di situ, yang kemudian menyimpannya. Sungguh suatu sikap kejujuran yang sangat patut dipuji. Saya sangat bersyukur karena handphone itu tidak hilang. Ia bisa saja mengambil dan mematikan handphone itu, lalu memakainya secara pribadi atau menjualnya, tapi itu tidak dilakukannya. Dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-28 ini tertulis, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jemaat di Efesus mempunyai latar belakang hidup yang beragam. Mereka dulunya tidak percaya kepada Tuhan dan mempunyai cara hidup yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kemungkinan besar ada di antara mereka yang dulunya senang melakukan pencurian dan kerjanya memang hanya mencuri barang milik orang lain. Di zaman dulu memang ada orang-orang yang kerjanya khusus hanya mencuri dan merampok. Bahkan sampai saat ini pun sindikat pencurian dan perampokan juga banyak, baik yang memakai cara konvensional maupun yang modern. Kepada orang-orang yang demikian, ayat ini menasihatkan agar tidak mencuri lagi, tapi bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Bekerja merupakan hal yang baik dan sekaligus adalah sebuah mandat dari Tuhan sendiri. Ia mau agar setiap kita melakukan pekerjaan dengan rajin, tekun, dan setia. Ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan melalui bekerja. Yang pertama adalah penghasilan. Bekerja memberikan penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dan juga keluarga kita. Yang kedua, kita dapat belajar untuk mengembangkan diri kita. Bekerja memungkinkan kita untuk belajar hal-hal baru, keterampilan baru, memperluas pengetahuan, dan mengembangkan diri kita secara profesional. Yang ketiga, memiliki kesehatan jiwa atau mental yang baik. Karena bekerja merupakan mandat dari Tuhan, maka kalau kita bekerja, itu akan membuat jiwa kita menjadi kuat. Kita mengerti apa arti hidup kita, dan kita juga dapat berinteraksi sosial dengan orang-orang lain. Yang keempat, menjadi berkat bagi orang lain. Dalam bagian akhir dari ayat 28 ini tertulis, supaya ia dapat membagikan sesuatu
kepada orang yang berkekurangan. Ketika kita bekerja, kita bukan hanya sedang membantu diri kita, tapi juga membantu orang lain, membantu keluarga, teman, serta orang-orang lain di sekitar kita yang berkekurangan. Saudara dikasih Tuhan, mari kita tekun dan setia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Bekerjalah dengan sebaik-baiknya, karena ada berkat yang Tuhan sediakan melalui pekerjaan kita. Mungkin pekerjaan kita saat ini tidak memberikan penghasilan yang banyak, tapi dengan bekerja, kita mengalami berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan yang tidak dapat diukur dengan uang. Dan terlebih daripada itu, kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain, serta membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk bekerja, melakukan apa yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan selama kami hidup di bumi ini. Tolong kami Tuhan, berikan hikmat untuk kami mengerti apa pekerjaan yang harus kami lakukan dan melakukannya itu dengan segenap hati kami, dengan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan pakai hidup kami Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, terkhusus mereka yang berkekurangan. Terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus agar kami semakin mengerti dan semakin mengenal akan Engkau ya Tuhan, serta melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas, tugas, pelayanan, pekerjaan, dalam studi dan dalam segala hal yang kami kerjakan di hari ini. Biarlah dalam semuanya nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit pada saat ini, baik di rumah maupun di rumah sakit, agar Tuhan melawat dan menyembuhkan. Kuasa Tuhan bekerja dalam setiap tubuh yang sakit, menyempurnakan dan memulihkan tubuh kami. Juga yang sedang dalam persoalan dan masalah, kami berdoa agar kuasa Tuhan bekerja, menyediakan jalan keluar bagi setiap kami. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan memimpin kami dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.